Solidaritas Organisasi Jurnalis dan Media serta Organisasi Masyarakat Sipil, OMS, di Makassar mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meminta maaf secara terbuka pada Selasa 28 Juli. Aksi solidaritas yang digelar di Jembatan Layang Jalan AP Petarani tersebut mengecam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menabalkan jurnalis sebagai londo irang. Pelabelan itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada puncak peringatan hari lahir ke-28 PKB di Jakarta Convention Center pada 23 Juli 2026. Presiden mengatakan bahwa londo ireng masih ada hingga sekarang dan mengaitkannya dengan pihak-pihak yang menurutnya lebih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain daripada kepentingan Indonesia. Dalam bagian pidato yang sama, ia juga menyinggung wartawan, pengamat, dan LSM yang dinilainya terus menyebarkan narasi negatif tentang Indonesia. Kami menilai, pelabelan tersebut merendahkan, mengecilkan dan mendelegitimasi profesi dan kerja-kerja jurnalis di lapangan. Apalagi istilah tersebut memiliki konotasi yang dianggap berkhianat, membelot, atau lebih membela kepentingan asing dibandingkan bangsanya sendiri, ungkap Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan. Dalam konteks sejarah Indonesia, londo ireng merupakan istilah peyoratif yang digunakan untuk menyebut orang Indonesia yang dianggap berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda atau bekerja untuk kepentingan kolonial sehingga dipandang mengkhianati bangsanya sendiri. Seorang pria lanjut usia, lansia, berinisial SDN, 61, asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, diringkus polisi setelah diduga melakukan aksi pemerkosaan terhadap tetangganya sendiri berinisial A, 42. Kasus tersebut terungkap usai korban mendadak pingsan dan diketahui dalam kondisi hamil saat menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Korban tiba-tiba pingsan di rumahnya, kemudian ketika diperiksa oleh keluarganya di rumah sakit diketahui bahwa korban kondisinya sedang hamil, ujar Dantim Resmo Polres Goa, Ibda Alfian pada Minggu 27 Juli. Mengetahui kondisi tersebut, keluarga kemudian meminta penjelasan kepada korban mengenai penyebab kehamilannya. Dalam keterangannya, korban mengaku telah menjadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh SDN. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan keluarga korban, tim Resmo Polres Goa langsung bergerak cepat mengamankan terduga pelaku yang berprofesi sebagai seorang petani. Kami berhasil mengamankan pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap korban saudari A umur 42 tahun. Pelaku yang kami amankan yaitu SDN, pekerjaan petani, ujar Kanit Resmo Polres Goa, Ibda Muhammad Alfian, kepada wartawan. Persib Bandung memastikan diri menjadi tim pertama yang melangkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Kepastian itu diraih setelah Maung Bandung sukses mengalahkan DPMM FC dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua grup A yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, pertandingan berlangsung sengit. DPMM FC tampil berani dengan beberapa kali mengancam pertahanan Persib. Bahkan, tim asal Brunei Darussalam itu sempat mencetak gol, namun dianulir wasit karena offside. Persib yang mendapat tekanan berusaha membalas melalui serangan balik cepat, tetapi hingga turun minum kedua tim masih bermain imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Tekanan yang terus dibangun akhirnya membuahkan hasil setelah wasit menunjuk titik putih. Balsa Sekulik yang dipercaya sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna dan membawa Maung Bandung unggul 1-0. Gol tersebut menjadi pembeda sekaligus penentu kemenangan Persib dalam pertandingan ini. Di sisa waktu pertandingan, DPMM FC berusaha mengejar ketertinggalan. Namun,
lini pertahanan Persib tampil disiplin dan mampu meredam setiap serangan lawan hingga peluit panjang dibunyikan. Revalidasi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep tengah dalam penilaian oleh tim asesor UNESCO mulai dari 27 hingga 31 Juli mendatang. Kunjungan serta penilaian dilakukan guna memantau kondisi geopark sekaligus memberikan pendampingan agar pengelolaannya semakin optimal. Tim asesor UNESCO Global tersebut terdiri dari So Jae-lee yang berasal dari Korea Selatan serta Xiaoping Qiu asal Cina. Evaluasi berkala yang dilakukan setiap 4 tahun itu menjadi penentu keberlanjutan pengakuan internasional yang diraih kawasan karst Maros Pangkep sejak 2023 silam. Pada Selasa 28 Juli, proses asesmen revalidasi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep dimulai di Kabupaten Maros. Diawali dengan kunjungan ke SD Negeri 2 Maros kemudian berlanjut ke Sekretariat Geopark Maros Pangkep, Hutan Karaenta, Taman Wisata Alam Bantimurung, lalu Taman Prasejarah Leang-Leang serta peninjauan di dermaga I Ramang-Ramang. General Manager Badan Pengelola Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, MPUGIP, Dedi Irfan Bacheri, menyampaikan jika proses revalidasi merupakan mekanisme rutin yang dilakukan UNESCO guna memastikan status tersebut masih layak dipertahankan.